Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita, berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh, webinar. LTMPT menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer UTBK yang berlangsung perdana Minggu 5 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan 6. Orientasi anggota baru KPM UNJ 2020 yang akan mepresentasikan penelitian kami mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kesiapan siswa kelas 12 SMA IT Alfida Bekasi dalam menghadapi ujian perguruan tinggi negeri. Adapun anggota dari kelompok pendidikan 6 itu sendiri adalah saya sendiri, Muhammad Wildan Ramadan, Tia Wahyuningsi, Syafanisa Fitria, Hani Amaria, Neng Ilahi Robuna, lalu Alicia Maulida Azahra, Novala Rahman, Siti Nurhomsah, dan Margareta Damayanti. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Bagi siswa kelas 12 yang akan melanjutkan proses belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi, metode seperti ini sangatlah berdampak pada kesiapan mereka dalam mengikuti ujian tersebut. Pembelajaran jarak jauh sangat mempengaruhi dalam aspek kemandirian siswa. Bagi siswa yang dapat menerima materi secara mandiri, mungkin hal ini tidak menjadi suatu masalah, namun bagi siswa yang tidak dapat menerima materi secara mandiri, hal ini dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan studinya pembelajaran yang dilakukan saat ini. Guru juga tidak dapat memantau langsung terkait kesiapan muridnya. Untuk itu, diperlukan pengkajian ulang terkait metode pembelajaran yang dilakukan saat ini. Adapun kerangka berpikir dari penelitian kami adalah proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Suatu pembelajaran, terutama dalam teori aplikatif, perlu adanya penjelasan yang mendalam dan deskripsi yang mampu diterima oleh peserta didik. Lalu, pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Lalu, keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas dari ketepatan pemilihan model pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan efektif, serta media pembelajaran yang tepat menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tujuan operasional dari penelitian kami ialah untuk mengetahui adakah pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kesiapan siswa kelas 12 SMA IT Alfida Bekasi. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA IT Alfida Bekasi selama bulan Oktober 2020.
Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif asosiatif. Teknik analisis data. Teknik analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Sampel dan populasi. Pada penelitian ini, populasi yang kami amati tergolong populasi besar karena jumlah siswa kelas 12 SMA ITL tidak yang berada di Bekasi terdiri dari 73 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini, kita mengambil dua teknik. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk instrumen non-test. Pada pengumpulan data kuesioner, hasil yang didapatkan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pembelajaran jarak jauh dan kesiapan siswa. Teknik yang kedua ialah dokumentasi. Berdasarkan uji normalitas yang telah kita lakukan, grafik tersebut menunjukkan nilai 0,20. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yang telah ditentukan sebesar 5%, sehingga dengan ini dinyatakan data yang kami peroleh bersifat normal. Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas, menunjukkan bahwa SIG lebih besar dari 0,05. Yaitu sebesar 0,916, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai keterkaitan hubungan yang linier. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan keeratan yang sempurna antara kesiapan siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Dari tabel tersebut dapat dilihat memiliki hasil 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga saling berhubungan tinggi antara variabel X dan Y, karena bernilai 1 dan positif. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,05 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PJJ berpengaruh terhadap variabel kesiapan siswa kelas 12. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diketahui T 4,115 lebih besar dari T tabel 2,021, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PJJ berpengaruh terhadap kesiapan siswa kelas 12. Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi didapat sebesar 0,297 yang mengandung pengertian bahwa pengganti pembelajaran jarak jauh terhadap kesiapan siswa kelas 12 sebesar 9,27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan PJJ terhadap kesiapan siswa 0,20 dengan penggunaan taraf signifikan 5% dengan 4,115. Sekian presentasi singkat dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.